Salam semangat, salam ceria, pelajar berkarya. Bertemu lagi dengan saya, Hairunisa Pratiwi, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan sharing buku yang ditulis oleh Michael Allen dengan judul Designing Successful E-Learning. Part 2, The Art and Science of Instructional Design. We want our house to stand the test of time. Itulah yang dikatakan Michael Allen kepada arsitektur saat keluarganya akan membangun rumah impian mereka. Mereka mengadakan pertemuan dengan arsitektur, membicarakan interior dan eksterior yang diinginkan Michael Allen dan istrinya. Setelah memikirkan detail akhir dan melihat blueprint dan sketsa yang disusun arsitektur, mereka takjub dengan melihatnya. Bagaimana seorang instructional designer profesional mengatasi tekanan dari pemangku kepentingan, tantangan desain, dan tradisi yang gagal? Pada bagian ini, kita melihat secara singkat pada desain instruksional seperti yang dipraktikkan saat ini dengan pandangan yang agak kritis. Karena potensi e-learning sangat besar dan realisasi potensi ini sangat jarang walaupun secara nyata mengikat. Kita harus bertanya-tanya apakah pendekatan yang paling populer sudah ada. Kami kemudian beralih ke prinsip-prinsip dasar desain yang sukses dan akhirnya menambah perspektif baru yang menunjukkan harapan besar bahwa memahami bagaimana kami dapat membantu pembelajar mempersiapkan diri untuk belajar, berkomitmen untuk meningkatkan kinerja, dan menerapkan keterampilan yang baru dipelajari dengan sukses. Bab 5. What is Instructional Design? Tantangan desain. Desain pembelajaran secara sederhana didefinisikan sebagai proses mengatur agar pembelajaran terjadi lebih aman, pasti, menyeluruh, dan cepat daripada yang mungkin terjadi. Belajar adalah proses pribadi yang inheren. Tidak ada yang bisa belajar untuk kita juga tidak bisa belajar untuk siswa kita. Instructional designer jelas dapat memfasilitasi proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga pembelajar membutuhkan lebih sedikit waktu, lebih sedikit resiko, dan menginvestasikan lebih sedikit energi daripada mereka yang belajar dari dunia mentah tanpa bantuan. Mengukur ketercapaian sebagai instructional designer dengan memperhatikan apakah pembelajar menjadi mahir dan memiliki kesenangan dalam proses belajar atau mereka dapat mengembangkan kemampuan dan minat untuk terus belajar, baik dengan atau tanpa bantuan. Desain pembelajaran mudah didefinisikan, tetapi selalu menantang untuk siapapun. Saat ini, informasi yang sudah berkembang dengan lebih banyak konten dari sebelumnya dan teknologi yang berkembang sangat pesat. Alih-alih pengalaman belajar yang dinamis dan sangat dipersonalisasi yang dimungkinkan oleh teknologi saat ini, kami melihat dominasi presentasi impersonal, fokus konten, pseudo-interaktif, dan membosankan. Beberapa pertanyaan besar yang lazim ditanyakan instructional designer dan para peneliti yaitu 1. Perubahan apa yang dilakukan pada prosesnya? 2. Apakah masalahnya? 3. Bagaimana seorang belajar menjadi desainer yang hebat? 4. Apakah proses yang berbeda diperlukan untuk pendidikan dan pelatihan? 5. Apakah untuk tujuan instruksi pengetahuan atau untuk tujuan kinerja? Dan yang keenam, pendekatan desain apa yang paling efektif? Dengan adanya tantangan baru yaitu percepatan pertumbuhan teknologi dan mencari informasi pada sumber tercepat. Untuk berhasil, desainer harus berurusan tidak hanya dengan kompleksitas bawaan dari pikiran manusia, tetapi juga dengan perilaku, kebutuhan, dan harapan kontemporer yang membiaskan persepsi, menentukan fokus, dan selektif. Ketika seorang menyadari sepenuhnya semua tantangan yang harus dihadapi dan risiko yang harus dikelola, jelaslah bahwa desain produk pembelajaran sama sekali tidak mudah. Proses sistematis. Ketika berbicara tentang desain pembelajaran, mereka merujuk pada pendekatan sistematis, proses metodis, dan teratur yang akan menghasilkan desain pembelajaran yang lebih baik daripada yang akan dicapai tanpa pendekatan tersebut. Banyak pendekatan sistematis yang telah digunakan dengan sukses, namun ditemukannya ketidakefektifan. Seni atau sains. Mungkin desain pembelajaran perlu disebut dengan a
craft atau kerajinan, perpaduan seni dan sains. Terlepas dari semantiknya, desain pembelajaran yang baik mendapat manfaat dari keduanya. Kreativitas diperlukan untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan keadaan tertentu, mengisi banyak kesenjangan antar prinsip-prinsip yang dibuktikan, dan memberikan estetika, drama, ketegangan, dan humor yang diperlukan untuk menarik partisipasi pembelajar. Baik seni maupun sains sangat berharga untuk mewujudkan pembelajaran, dan itu terlihat ketika salah satunya ada yang hilang. Pendidikan versus pelatihan. Baik dalam lingkungan sekolah atau pelatihan, kinerja yang sukses di semua tingkat membutuhkan pengetahuan umum dan keterampilan khusus, dan itu semua adalah desain pembelajaran. Oleh karena itu, pendekatan desain pembelajaran yang efektif harus memberikan bantuan dalam mengembangkan keterampilan khusus dan keterampilan kognitif umum untuk menemukan, mengevaluasi, mengatasi, dan menikmati hidup. Pendekatan yang kuat dan sistematis harus mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dan menyediakan metode atau pendekatan yang cocok. Knowing versus doing. Dari perspektif ini, pendidikan difokuskan pada perolehan pengetahuan, sedangkan pelatihan sering difokuskan pada penerapan pengetahuan. Dengan kata lain, pendidikan adalah tentang mengetahui dan pelatihan adalah tentang melakukan. Pelatihan dan pendidikan tidak dibedakan oleh kepentingan eksklusif dalam pengetahuan atau kinerja. Sebaliknya, mereka masing-masing berbagi tujuan untuk meningkatkan keduanya. Michael Allen menyimpulkan bahwa satu pendekatan desain sesuai dengan kebutuhan keduanya sambil mengakui bahwa beberapa perbedaan dalam produk akhir mungkin terjadi. Pada akhirnya, baik pendidikan maupun pelatihan membutuhkan program yang meningkatkan motivasi pembelajar, memberikan pengalaman belajar yang meningkatkan perilaku, dan menjadikan pengalaman tersebut bermakna dan berkesan. Semua dengan maksud untuk mencapai kinerja yang unggul. Pendekatan desain alternatif. Pendekatan desain pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai intuitif, berbasis penelitian, berbasis teori, dan berbasis keberhasilan. Pendekatan intuitif. Mereka yang paling sukses tidak hanya mengenali bakat bawaan mereka, tetapi juga mengaitkan dengan latihan ekstensif. Mungkin melalui kesadaran yang tajam akan kebutuhan belajar mereka sendiri, keberhasilan dan kegagalan, mereka mampu memperoleh dan menerapkan prinsip-prinsip panduan yang berhasil. Pendekatan berbasis penelitian. Driscoll dan Karliner menasihati dengan sangat cerdik bahwa bagaimanapun apa yang harus disadari oleh perancang baru adalah bahwa semakin berbeda situasi yang mereka hadapi dari yang dijelaskan dalam studi penelitian, semakin sedikit mereka dapat mengandalkan studi itu untuk memprediksi kemungkinan keberhasilan mereka sendiri. Mempertimbangkan kompleksitas dan keunikan dalam setiap upaya untuk mengembangkan perilaku yang diinginkan, kejernihan pemikiran dan objektivitas selama proses adalah pendamping yang paling tepat dan selalu diinginkan diikuti dengan pengetahuan yang sehat tentang metode dan temuan penelitian. Pendekatan berbasis teori. Pendekatan berbasis teori memberikan panduan yang lebih praktis sambil mengakui bahwa beberapa prinsip bersifat terkaan. Pendekatan desain teoritis saat ini dapat dilihat sebagai turunan dari sudut pandang behavioris, kognitivis, dan konstruktivis. Behaviorisme menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan pengondisian perilaku yang dikembangkan oleh Thorndike, John Watson, dan B.F. Skinner. Meskipun prinsip-prinsip behavioristik adalah prinsip-prinsip yang paling banyak dikenal desain instruksional, mereka cenderung menghasilkan acara belajar yang membosankan, terutama untuk pelajar dewasa. Tapi, behaviorisme jelas bukan panduan yang cukup dan komprehensif untuk desain e-learning. Kognitivisme. Ada hal lain yang terjadi di otak kita selain hubungan stimulus dan respon. Kognitivis melihat belajar sebagai aktivitas penuh kemauan, membutuhkan perhatian dan energi. Akibatnya, masalah persepsi, teknik pengumpulan perhatian pelajar, dan motivasi pembelajar adalah pusat dan memberikan dasar yang baik untuk pekerjaan desain e-learning. Konstruktivisme. Kita perlu membangun representasi kita sendiri tentang dunia dan cara kerja berbagai hal. Tanggapan yang lebih konstruktif adalah untuk merestrukturasi acara belajar untuk memenuhi keinginan alami peserta didik. Masing-masing dari ketiga pendekatan berbasis teori ini memiliki aspek yang menarik, dan tidak ada alasan mengapa desainer harus bekerja secara eksklusif pada satu pendekatan saja.
Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat and see you on the next video.